Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview bangunan kafe yang ada di Surabaya. Jadi di Surabaya itu banyak kafe, tapi tersebar kafe coffee shop pun juga. Dia tuh modelnya tersebar di beberapa titik di seluruh penjuru Surabaya. Bahkan kayak tersembunyi gitu di jalan-jalan kecil, di jalan-jalan yang kadang kita nggak tahu kalau di situ ternyata ada kafe yang keren gitu, yang asik. Mungkin beda di tempat-tempat lain yang kayak ada kafe tapi sederet gitu. Kalau di Surabaya enggak, karena saking gedenya gitu, dan juga mungkin melihat tempat-tempat tertentu yang mungkin menarik buat dijadiin kafe atau coffee shop. Nah, kita di sini akan mereview dari sebuah akun SBY Cafe Library di Instagram. Jadi kita akan bahas satu persatu. Di setiap episode kita akan membahas 3 tempat. Eh, kita akan membahas bangunannya, tetapi kita akan lihat. Jadi di sini kita akan melihat sisi arsitekturalnya gimana. Kita lihat mungkin kekurangan atau kelebihannya seperti apa, dan kerennya apa, bagian keren-kerennya itu apa sih. Jadi mari kita cek satu persatu. Here we go. Nah, jadi ini adalah nama akunnya SBY Cafe Library. Kalian bisa follow ini akun karena dia tuh kayak akun untuk perpustakaan gitu. Jadi kayak mengarsipkan. Nah, pertama kita akan membahas Alekta di Jalan Prambanan 6 Surabaya. Jadi Alekta ini dia menggunakan outdoor ya, kondisinya outdoor, bangunan tua gitu, terus kursi-kursinya menyebar, pakai kursi-kursi kayu. Kita bisa lihat, nah seperti ini, bagus sih. Kursi-kursinya menyebar, terus dia memanfaatkan bangunan tua yang direstorasi untuk dijadikan tempat nongkrong, tempat kopi. Kelihatan banget di sini, di sisi kanan kiri juga bangunan-bangunan yang tua gitu. Nah, ada jalannya penghubung, terus kursinya, terus yang tetap mempertahankan kayak restorasinya gitu. Apa ya, kayak genteng nggak dicat ya, jadi kesan tuanya masih kerasa banget. Sedangkan ini sisi terasnya ya, dia wah keren ini sih. Kursi-kursinya pakai kursi-kursi yang antik banget, kuno, kelihatan banget. Lantainya pun juga tetap mempertahankan bentuk aslinya, dia lantai tegel bermotif, kelihatan banget kan. Kesan tuanya di sini berasa banget dengan jendela besarnya yang dipertahanin, nggak terlalu banyak pajangan. Tapi kalau kita lihat di sini juga agak kosong sebenarnya sih. Nah, kalau kita lihat sisi dalamnya itu ya, dia itu mungkin kekurangannya adalah di sisi lampu sih. Kayak dengan bangunan setinggi, dengan ruangan setinggi itu, dia pakai lampunya yang nempel di mana itu namanya dah, di ceilingnya, di plafonnya. Seharusnya dia bisa menggunakan yang tipe menggantung itu supaya selain lebih terang juga tidak terlalu polos gitu. Ceilingnya terlalu flat, terlalu kurang adanya variasi. Jadi beda dengan sisi luarnya. Dari segi keterangan pun lebih bagus kalau misalkan menggunakan lampu gantung tadi seperti di luar. Nah, kalau ini sisi luarnya ya, jadi ketika dia masuk gerbang, dia tuh langsung kayak menghadap sisi muka bangunannya, terusnya Alekta gitu, ada jendela. Nah, itu bagus sih, itu spot itu kalau jadi spot foto pun juga keren gitu. Nah, lampu-lampu ini dia lampu-lampu taman yang kalau malamnya kayaknya asik gitu ya. Mungkin karena ini bagusnya bangunan kuno itu sebenarnya adalah bangunan tersebut itu kenanya tuh lampu-lampu yang nggak langsung disorot gitu. Jadi kalau misalkan di sepanjang sepanjang pinggir tamannya tadi itu dikasih lampu secara, nah
otomatis kan ntar bangunannya juga ikut terang. Nah itu mungkin akan lebih baik ketika dia dapat cahayanya tuh cahaya nggak langsung gitu, jadi bukan cahaya yang disorot ke bangunannya, jadi sisi luarnya itu yang lebih terang, jadi otomatis kan bangunannya kena 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 bias cahaya. Nah itu kan terlihat lebih hidup gitu. Karena di sisi dalam bangunannya kan udah ada lampu-lampu yang cukup terang. Nah dari sini saya memberikan 8 sih, ini 8 dari 10 nilainya gitu. Jadi oke, cukup keren, dia bisa memanfaatkan bangunannya dengan baik, dia bisa apa ya, dia bisa membuat bangunan tua ini nggak terlihat lebih modern atau kayak apa, tapi tetap suasananya tuh masih dapat. Menurut aku tuh keren dia memperlakukannya itu. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang memang masih bisa diimprove gitu, makanya mungkin ini oke lah gitu. 8 menurut aku oke. Keren. Oke, kita akan berlanjut ke tempat selanjutnya, itu adalah Kopikir di Jalan Wari 5 Surabaya. Kopikir, keren sih namanya, Kopikir. Nah Kopikir ini seperti kebanyakan coffee shop yang apa itu namanya ya, yang banyak bangku-bangku tamannya, bangku-bangku yang terbuat dari semen gitu ya. Kita lihat dari sisi luarnya pun juga banyak tuh kotak-kotak Kopikir gitu tulisannya, cuma mungkin tulisannya agak kurang pas sih karena warnanya biru dengan backgroundnya abu-abu. Nah kalau misalkan siang gitu itu malah kurang, tapi kalau malam kayaknya sih oke. Tandanya siang tuh warnanya putih atau kuning yang tulisannya lebih jelas, tapi malamnya itu sinarnya warna biru, mungkin itu lebih keren sih. Jadi kan bisa tulisannya warna putih tapi warna lampunya yang biru, itu mungkin lebih oke. Kalau kita lihat tuh kayaknya jalannya ini nih, lewat samping karena agak jelas. Oke, nah ini sisi dalamnya. Kalau kita lihat dari sisi dalamnya kayak gimana ya, agak nggak nyambung dan juga nggak pas sih. Terus juga kayak kursi-kursi itu kayak agak ketutup dengan ramenya pola lantainya kan. Pola lantainya kan pola-pola catur tuh, hitam putih. Nah, saking ramenya dan bentuknya kotak, terus tiba-tiba bentukan kursi dan mejanya itu kayak pakai besi-besi yang banyak elemen garisnya, garis gitu. Nah dan juga kayak kalau misalkan sekalian aja dibikin kayak apa tuh namanya, kayak catur gitu, jadi lebih solid. Tiang-tiangnya tuh nggak ada tapi digantikan suatu yang solid, kursinya tuh kursi yang bener itu langsung lebih solid, itu akan lebih terlihat jelas bahwa itu kursi gitu. Tidak apalagi diletakinnya itu di per kotak itu satu, jadi bener-bener kayak catur. Nah itu lebih oke sih dibandingin ini, karena kalau ini kayak kurang jelas gitu, kurang terlihat kursinya. Ini oke sih, kayak tempat duduknya, suasananya yang menggunakan warna bata merah, terus lampunya dia agak turunin. Nah ini sesuai banget, ini keren sih, ini menurut aku udah pas. Sedangkan kalau nah ini bagian apa ya, pesanan ya, pemesan. Kalau kita lihat ini mungkin ini kayaknya kayak keliling deh, dia tuh gambar-gambarnya hilang sih, kayak mengelilingi gitu sih. Nah ini spot yang menurut aku oke banget sih. Dia kayak menyediakan sebuah spot khusus yang intim, kayaknya dia cuma ada 2 bangku deh, 2 kelompok bangku, terus dia ya tembok yang sengaja di itu, terus lampunya warna-warnanya juga pas, ada beberapa tambahan pot-pot hijau untuk memberikan kesan asri gitu. Itu keren sih, ini bagian-bagian keren. Sedangkan ini kayaknya bagian sisi belakang outdoor ya, jadi kayak dia ini oke sih, kayak dia tuh pakai segi 6 kan pavingnya, tapi kayak
di tiap kotaknya tuh dia nggak lurus-lurus, tapi kayak memang sengaja kayak ada tekuan-tekuan segi enamnya itu tuh. Nah itu bagus, keren tuh, keren-keren. Jadi nggak terlalu monoton. Nah kalau ini yang tadi nih yang sisi depan nih yang jalan, nah itu kok di jalan menuju ke dalam kan ya, nah itu agak aneh ketika ada ini apa sih zigzag dan fungsinya apa gitu. Apakah itu akan mengarahkan itu, atau orang kalau jalan ke situ harus jalannya zigzag gitu kan. Nah itu yang agak kurang sih. Sebenarnya itu kalau misalkan mau diarahkan ya mungkin di kanan kirinya aja gitu, atau cuma kalau mau aksen pun nggak sebanyak itu. Overall sih ini keren, ini item yang paling keren menurut aku. Cuma ini masih banyak hal yang perlu di improve di sini sih, untuk bikin ini jadi lebih terlihat lebih oke sih gitu. Meskipun kadang kalau kita misalkan datang kayak banyak bagian yang kita lewatin gitu kan ya, nggak semua kita perhatiin. Mungkin kayak tempat-tempat yang menjadi spot foto atau yang terlihat luas itu mungkin akan lebih diperhatikan gitu, tapi ada beberapa hal yang kayaknya itu mengganggu gitu kan, menurut aku mengganggu, sehingga apa ya, naik prioritas gitu, menjadi kayak ini masih kurang gitu. Padahal sih kalau overall sih sebenarnya sih semua, menurut aku semua cafe overall sih sebenarnya oke. Cuma kayak ada part-part tertentu yang itu, ada part-part tertentu yang itu krusial gitu, krusial. Jadi untuk kopi kir ini aku beri nilai 7 lah, karena ada 2-3 tadi yang menurut aku masih kurang mantap. Mari kita berlanjut ke tempat ketiga, Vivre Ngagel. Oke. Di Jalan Ngagel 133C. Oke, kalau kita lihat di sini ini banyak batuan ya, banyak batuan yang sangat nampak banget gitu. Entah itu pakai wallpaper atau memang batu asli di dindingnya ya. Terus lantainya pun juga ada kayak batu-batu putih yang ditabur, batu-batu gede. Overall sih banyak elemen semennya. Nah ini untuk displaynya aku suka, ini aku suka karena dia kayak menggabungkan pop art gitu kan. Banyak apa ya, stiker, bukan poster-poster gitu yang ditempel-tempel pop art. Itu menurut aku bagus di area sini karena dia bisa menyamarkan. Nah ini apa tuh, mesin dispenser, bukan dispenser, sealer ya, mesin sealernya yang warnanya kuning gitu, dia bisa menyamarkan itu. Jadi kayak spot tertentu ke. Nah ini nih untuk item ini nih yang batu-batu ini cukup mengganggu sih, karena ini bisa bikin kesandung orang gitu. Cuma kalau elemen dindingnya yang garis-garis itu asik sih, boleh gitu. Kalau ini outdoornya ya, sisi luarnya ini keren. Ini cuma kayaknya kursinya kependekan deh. Free untuk sisi luar sih menurut aku udah oke gitu, nggak ada yang. Nah coba balik, nah yang ini nih, kalau yang ini kan apa ya, outdoor gitu. Ini kayaknya lebih oke ketika misalkan ada meja yang menghadapnya, view-nya bisa ke jalan gitu, dibandingin kayak view-nya ke tengah. Karena ada orang atau banyak orang pun juga seneng gitu ngeliat orang lewat di jalan, mobil gitu. Mungkin itu harusnya bisa di improve area itu sih. Nah untuk area ini nih mantap sih ini. Dengan warna yang berbeda, yang lain warna putih terus tiba-tiba dia warna coklat, itu kayak menjelaskan bahwa memang di situ tempat untuk memesannya gitu. Dan itu menurut aku udah pemilihan yang tepat gitu. But overall ini masih banyak yang perlu di improve, dan juga
yang bagian tadi tuh yang di rooftopnya yang hadap jalan itu bener-bener item yang keren sih. Itu kalau misalkan dikembangin lagi itu keren, jadi kita bisa nongkrong sambil lihat jalan gitu, itu asik sih. Karena di Surabaya itu paling asik kalau misalkan lihat jalanan ya, karena jalannya rame gitu ya. Tapi di sini aku kasih nilai 7 boleh lah. Nah jadi itu ini adalah episode kali ini. Kita udah dapat 3 tempat tadi yang untuk direview. Mungkin di episode pertama mungkin pembahasannya kurang, ya aku mohon maaf. Tapi yang pasti adalah ini mungkin penilaian secara subjektif ya, bisa jadi karena di lapangan atau di kita ketika kita datang mungkin berbeda dibanding yang ada di gambar. Jadi itu mungkin kekurangannya ya, tapi aku harap ini bisa jadi kayak apa ya, pembelajaran kita belajar bareng-bareng kayak kayak gini. But closing statementnya adalah sebaik-baiknya coffee shop atau cafe dibandingin memang kenyamanan tempat itu enak, instagramable itu juga penting, tapi kalau kopinya kayak enak sama aja gitu. Jadi cafe shop yang baik adalah yang kopinya enak. Bye bye.